Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara program Razia. Ditinggal mudik oleh bujang sekolah, SMP Negeri 18 Makassar, Sulawesi Selatan, dibobol maling. Dalam rekaman CCTV nampak jelas pelaku seorang diri masuk ke sejumlah ruangan, termasuk ruang bendahara serta koperasi dan mengacak-ngacak lemari serta laci. Berarti dia masuk. Akibat ditinggal mudik bujang sekolah, SMP Negeri 18 yang berada di Jalan Daeng Tatra, Komplek Hartako, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibobol maling. 7 ruangan menjadi sasaran pelaku dengan cara merusak pintu lemari hingga laci, yakni ruang guru, ruang koperasi, ruang bendahara, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, dan ruang kurikulum. Tim Inafis Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan sejumlah bukti termasuk sidik jari pelaku. Apalagi banyaknya pintu ruangan serta lemari yang dirusak. Selain itu, polisi juga menemukan alat perkakas diduga milik pelaku yang tertinggal, yakni linggis serta obeng. Selain itu, polisi juga memeriksa rekaman CCTV. Dalam rekaman itu, pelaku seorang diri melancarkan aksinya. Bahkan pelaku menggunakan mukena agar wajahnya tidak terekam CCTV. Dalam rekaman itu, pelaku memeriksa satu persatu ruangan yang diduga pelaku mencari uang tunai karena barang seperti laptop dan printer tidak hilang. Untuk malam ini kami belum bisa melihat lebih jelas lagi karena pencurinya itu dia cabut anunya. Oh, dia cabut kabelnya. Ya, sempat dia cabut. Tapi tidak semua CCTV dicabut. Tidak semua. Ini pelakunya di CCTV itu berapa orang? Satu orang. Oh, satu. Hingga kini para aparat kepolisian sektor Tamalate masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga masih belum bisa memberikan keterangan hingga menunggu pelaku tertangkap. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim gabungan kepolisian menangkap seorang buruh bangunan di Kota Makassar lantaran diketahui melakukan aksi pencurian handphone milik rekan kerjanya sendiri. Aparat kepolisian dari unit Jatantras Polrestabes Makassar bersama dengan Reskrim Polsek Boncongloe langsung mengepung dan menangkap seorang pria bernama AN, umur 32 tahun di rumah kosnya di kawasan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Penangkapan terhadap pria yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh bangunan ini lantaran dirinya diduga kuat melakukan aksi pencurian handphone milik salah seorang rekan kerjanya sendiri di wilayah Kecamatan Boncongloe, Kabupaten Maros sekitar bulan November tahun lalu. Peristiwa ini berawal saat terduga pelaku dan korban tengah bekerja di lokasi yang sama. Terduga pelaku yang melihat korban lengah dengan lupa mengambil handphone usai digunakan, langsung mengambil handphone kemudian dijual. Menurut Kanit Jatantras Polrestabes Makassar, Ibtu Afi Aprianto menuturkan, selain menangkap terduga pelaku, anggota juga terlebih dulu telah menyita barang bukti handphone curian yang telah dijual. Dan mengakui bahwa HP tersebut didapatkan melalui pencurian yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Boncongloe. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan pernah? Untuk barang bukti yang diamankan satu buah handphone Vivo. Kalau dia curinya seperti bagaimana kemudian? Di mana dia curi waktu itu? Menurut interogasi dia mengambil HP tersebut saat yang memiliki HP tersebut sedang lengah melakukan pekerjaan. HP itu tergeletak di wilayah kerjanya. Guna proses hukum lebih lanjut, terduga pelaku beserta barang bukti handphone curian langsung diserahkan ke pihak Polsek Boncongloe, Kabupaten Maros untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 8 orang warga di Kabupaten Goa melapor ke polisi usai tertipu investasi bodong dengan modus menjual arisan secara online di media sosial. Tak tanggung-tanggung, kerugian dari 8 korban tersebut mencapai 1,3 miliar rupiah.
8 warga korban investasi bodong dengan modus arisan online ini ramai-ramai melakukan pelaporan pemilik investasi amanah ke unit reskrim Polsek Bontonompo Kabupaten Goa. Para korban diduga tertipu oleh admin dan owner investasi amanah usai membeli arisan secara online yang ditawarkan melalui media sosial. Sejumlah korban tertipu usai membeli arisan yang dananya ditransferkan langsung oleh para korban kepada Juliana Syam yang merupakan admin investasi amanah. 1 dari 8 korban ini bahkan telah mentransferkan uang hingga lebih dari 700 juta rupiah. Penipuan investasi bodong dengan modus menjual arisan online ini telah berlangsung sejak November 2021 lalu. Admin investasi bodong Juliana Syam diduga menipu para korban dengan mengiming-imingi pengembalian uang 2 kali lipat dari jumlah setoran. Namun memasuki bulan Februari 2022, investasi mulai macet dan hingga kini tak kunjung pengembalian uang korban. Dari 8 korban, total kerugian akibat investasi dengan modus arisan online ini mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah. Ini arisan banyak-banyak, arisan harian, arisan bulanan, terus ini katanya arisan dijual. Jadi kita itu minat bagi juga beli arisan dijual karena masih diangkal juga. Kenapa bisa kita sampai percaya untuk taruh uang tadi situ? Karena keponakan. Keluarga, ada uang iya, keluarga. Satu kampung juga sama dia. Pertama kali waktu bulan 12 mulai masuk. Modus yang dilakukan itu jadi memanggil orang para nasabah ini untuk ikut arisan dengan iming-iming bahwa memasukkan store uang sekian, akan 1 minggu kemudian dia akan mendapatkan jasa sekian persen. Dan itu berlangsung sejak bulan November sekarang. Hingga kini aparat Polsek Bontonompo Kabupaten Goa masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan 8 korban. Polisi pun kini telah mengamankan sejumlah bukti, termasuk bukti transferan dan surat perjanjian dari admin investasi amanah yang bersedia mengembalikan uang korban. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di acara program Razia edisi kali ini. Kami juga tetap mengimbau kepada Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menjaga jarak dimanapun Anda berada. Saya Gufran Lawata beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.